Ebenezer. Renungan kita pada hari ini berjudul komunitas yang saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita." Hubungan kita dengan Kristus digambarkan sebagai hubungan guru dan murid. Kita baru benar-benar layak disebut murid jika kita adalah orang-orang yang dengan senang hati mau dibentuk dan menaati perintahnya. Kita diberi perintah baru. Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah baru yang diberikan Kristus untuk setiap muridnya adalah supaya kamu saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, kita sedang meneladani Kristus yang memberikan kasih-Nya kepada gerejanya. Dalam kasih ada kemampuan untuk menerima setiap anggota yang lain apa adanya. Roma 15 ayat yang ke-7, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 berkata, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Bagaimana agar kita bisa mengasihi anggota komunitas kita apa adanya mereka? Dengan cara meneladani Yesus. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Dengan saling mengasihi, kita sedang meneladani Kristus yang memberikan nyawanya kepada gerejanya. Kristus adalah teladan sempurna untuk kasih kepada komunitas dan orang-orang yang ada di dalam kehidupannya. Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan bersinah. Yohanes 8 ayat 11b berkata, "Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ia juga menunjukkan kasih-Nya kepada Sakeus, si pemungut cukai.
Yesus menerima kembali Petrus yang bertobat karena kesalahan masa lalu yang dilakukannya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dengan saling mengasihi, dampaknya kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yohanes 13 ayat yang ke-35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Komunitas yang saling mengasihi membuat kita memiliki kesempatan luas untuk bersaksi bagi dunia ini. Tuhan berkata bahwa semua orang akan tahu kita ini murid Kristus jika kita saling mengasihi. Mari kita mempraktekannya, bukan hanya berteori membicarakannya. Roma 15 ayat yang ke-18, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dalam kekristenan, kasih tidak pernah dimaksudkan sebagai sesuatu yang menekankan perasaan. Kasih selalu harus diwujudkan dalam tindakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.